Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan juga video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Bedanya para salikin dan para murodin yaitu, kalau para salikin, orang-orang yang berniat, beriktikad dan berjuang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran jiwanya, kesadaran hatinya. Tapi kalau murodin itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa susah payah, biasanya lebih cepat sampai, lebih cepat wusul gitu ya. Tapi kalau salikin itu dia punya keinginan sendiri. Nah, secara syariat salikin inilah yang lebih baik karena ibaratnya punya kesadaran jiwa sendiri gitu ya. Tapi kalau para murodin atau para majudubun itu kan orang-orang yang dikehendaki Allah, orang yang ditarik oleh Allah gitu, mau tidak mau, sesuai atau belum sesuai syariatnya akan Allah tarik untuk lebih mudah mengenalnya, sehingga setelah mengenalnya baru syariatnya itu menyusul menjadi mendekati sempurna gitu ya. Karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, maksudnya seperti manusia kita ini semua tidak ada yang sempurna, tetapi keimanan ada yang sempurna, yaitu iman insan kamil mukamil ya. Nah, baik, kita ngaji masih tentang seputaran Al-Hikam, tetapi ini karena kitabnya tidak dibawa, jadi saya akan memberikan judul Percikan Makrifat Saat Terbukanya Pintu Hidayah atau Gerbang Spiritual ya, terutama khususnya itu spiritualitas Islami. Nah, biasanya orang yang diberikan percikan-percikan makrifat sebelum ia menjadi makrifat atau wusul kepada Allah dalam bimbingan seorang guru yang mursyid. Nah, biasanya itu awal-awalnya itu ya, yang terutama ini yang diberi kemudahan untuk mengenal Allah ya. Semoga ciri-cirinya kita termasuk di dalamnya gitu ya, sehingga kita bisa lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang diberi percikan makrifat sebelum makrifat atau makrifat qoblal makrifat, artinya baru diberi percikan-percikan lalu dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau gerbang spiritualitas Islami ya, secara Islami, karena kita ini adalah seorang muslim. Nah, biasanya
diberi ujian yang bertubi-tubi, diberi ujian yang sangat dan sangat sangat dan sangat lagi, ibaratnya lebih dari orang-orang pada umumnya gitu. Biasanya bisa diuji dengan kehilangan sesuatu, diuji dengan pasangan, diuji ditinggalkan pasangan, atau diuji misalkan permasalahan hidup, pekerjaan, keuangan, terutama kesehatan dan apapun gitu ya, biasanya itu bertubi-tubi gitu, atau ditinggalkan keluarga yang tercinta atau apapun lah ya. Terus misalkan itu bertubi-tubi. Nah, awal-awal kita itu kan akan banyak keluh kesah, banyak duka lara, banyak kesedihan, banyak penderitaan yang kita rasakan gitu. Seolah-olah kenapa hidup ini kok tidak beruntung gitu, kenapa hidup ini banyak sekali penyesalan-penyesalan, atau banyak sekali derita-derita yang dialami, atau dalam kesempitan ataupun dalam kegelapan, sehingga seseorang itu mau tidak mau itu ibaratnya tuh tersungkur bersujud kepada Allah gitu kan, artinya memohon, bermunajat gitu kan, agar kita itu minta dikeluarkan dari kegelapan atau dari kesempitan atau dari penderitaan yang bertubi-tubi gitu kan. Sehingga rasa kesakitan itu, rasa yang diuji, yang hati yang terhimpit atau siksa batin yang Allah berikan, bisa jadi itu adalah pembersihan jiwa kita. Jadi Allah hendak membersihkan hati kita dari segala penyakit batin, dosa lahir dari masa lalu kita gitu. Jadi Allah itu mau membersihkan jiwa kita. Tentu masa pembersihan itu kan kadang-kadang ada yang dicongkel, ada yang dipel, ada yang disikat, ada yang digujel ke jiwanya kan, ada yang benar-benar diperas-peras hatinya gitu, sehingga kita itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Maksudnya kesakitan di sini batinnya ya. Nah, tentu kalau kita sudah merasakan seperti itu, segeralah bergegas, segeralah bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ibaratnya itu benar-benar muhasabatun nafsi ya, kita bercermin diri, kita bertafakur, berpikir gitu kan, apa saja dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, menzolimi orang lain, menzolimi diri kita sendiri, menzolimi keluarga, menzolimi teman, sahabat, pasangan, atau siapapun gitu kan. Sadari semua hal itu, maka ketika kita menyadari semua kesalahan kita, mulai dari hal yang terkecil sekalipun, lalu kita memohon ampun, kita berjanji, beriktikad untuk tidak mengulanginya lagi, intinya taubat gitu kan, bertaubat kepada Allah gitu. Nah, dari situ kan nanti mulai berangsur-angsur masih diuji, sudah bertobat masih diuji dalam kegelapan, dalam kesempitan, dalam penderitaan. Nah, pada tahap kedua ini, setelah kita bertobat namun masih diuji, nah biasanya percikan ma'rifat itu mulai muncul, mulai sedikit demi sedikit bercahaya di dalam kolbu kita, sehingga kita bisa melihat dengan batin kita, oh, Allah itu ternyata ingin membuat hidup saya lebih baik lagi. Allah itu ingin saya bangkit. Misalkan ya, saya ini siapapun dari kita gitu, ini contoh. Terus misalkan Allah ingin mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih baik lagi, makom yang lebih tinggi lagi, sehingga satu masalah terus misalkan kita menjadi orang yang ikhlas. Sudah menjadi orang yang ikhlas, diuji lagi masalah lagi, misalkan masalah lagi yang bertubi-tubi, sehingga kita mengenal artinya jihad itu bagaimana. Allah memperkenalkan kita dengan cara berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan penderitaan, berjuang melawan kesempitan, berjuang melawan kesusahan, sehingga kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada masalah, disitulah kita mengingat Allah. Setiap ada masalah, disitulah kita beriadoh. Di setiap ada masalah, disitulah kita beribadah batin, ibadah demi ibadah batin kita lalui, kita laksanakan, kita jalankan. Nah, jadi bersamaan dengan permasalahan tersebut, Allah itu memberikan ujian itu dengan kelembutannya. Artinya percikan makrifat, sedikit cahaya,
kita lebih mengenal Allah. Oh ya Allah, ternyata Allah ingin aku bertawakal. Semakin aku bertawakal, semakin hatiku lega, semakin aku ikhlas, semakin hatiku lapang. Terus aja, jadi ibadah batin itu semakin kita jalani, padahal ibaratnya belum ada yang membimbing kita secara ruhani, tetapi Allah langsung memberikan percikan-percikan makrifat dengan kelembutannya gitu ya, sehingga ibaratnya itu kita mulai berbenah jiwa kita, mulai kita tazkiyatun nafs, padahal belum bertemu dengan seorang guru yang mursyid, Allah sudah memberikan percikan makrifat. Nah, nanti seiring waktu berjalan, Allah itu kalau kita istiqomah beribadah batin, selalu muqarrabin gitu, selalu muqarrabah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seiring waktu berjalan ada timbul hidayah bahwa kita itu kayaknya ada sesuatu di dalam hati saya, di dalam diri saya yang harus saya cari misalkan, padahal yang dicari itu ada di dalam hati. Kenapa kita bisa merasakan dan bertanya-tanya seperti itu? Karena memang ketauhidannya itu masih sedikit terhijab gitu ya. Jadi intinya belum sempurna kalau kita belum dibimbing oleh seorang guru yang mursyid gitu. Maka carilah seorang guru yang mursyid agar kita itu bisa dibimbing secara ruhani. Seorang guru yang mursyid itu orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dibimbing, diajak untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dari sahabat hikmah semuanya pernah ada di fase seperti ini, selamat itu adalah satu tahap Allah memberikan percikan makrifat, walaupun judulnya ini atau istilahnya ini masih ma'rifat qoblal ma'rifat, artinya mengenal Allah sebelum mengenal Allah. Itulah hakikatnya, gitulah fase batin kita, ahwal batin kita ada di situ dulu biasanya. Nah, jadi kalau sudah tahu misalkan, oh iya saya pernah ada di fase ini atau saya sedang mengalami misalkan ya, maka carilah seorang guru yang mursyid di sekitaran kita. Saya tidak memaksa untuk harus ikut dengan saya ataupun misalkan thoriqoh saya, tidak. Saya tidak akan membebani sahabat-sahabat hikmah yang jauh wilayahnya gitu kan. Tetapi di sana misalkan ada majelis thoriqoh yang mana majelis thoriqoh itu ilmunya ada sambungan kepada baginda Rasulullah SAW, maka pilihlah thoriqoh tersebut gitu ya. Jadi siapapun mursyid kita, selama itu ada sambungan ilmunya, sanadnya gitu ya, kepada baginda Rasulullah SAW, maka silahkan boleh dibimbing oleh beliau-beliau itu atau mursyid-mursyid di sekitaran tempat tinggal kita gitu. Karena memang saya untuk sementara ini hanya mengajarkan untuk para kaum hawa, para ibu-ibu gitu atau para wanita untuk sementara ini yang face to face gitu ya. Kecuali di YouTube, kalau di YouTube siapapun boleh gitu, siapapun boleh menyimak karena ini bisa dijadikan untuk jadwal tambahan selain kita belajar langsung di majelis taklim di sekitaran tempat tinggal kita gitu ya. Semoga bisa semoga bisa menjadi pencerahan, semoga bisa menjadi kesadaran bahwa gerbang spiritual terbuka secara islami itu bisa kita rasakan ciri-cirinya, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.